wawasan kebangsaan itu to the point aja ya Mbak ya. Itu ada 4, yaitu ada NKRI 1, Pancasila kedua, dan Undang-Undang Dasar 45 itu ketiga, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keempat pilar itu kita harus punya ya, sebagai seorang ASN harus menjiwai lah keteladanan dari 4 pilar tersebut. Sedangkan bela negara itu adalah implementasi dari 4 pilar tersebut, untuk yang harus kita sebagai ASN itu harus mencintai dan dari 4 pilar tersebut untuk membela negara kita, terutama dalam hal kita bekerja sebagai ASN. Jadi ASN itu harus mempunyai tanggung jawab dan juga nanti tujuan utamanya adalah keempat pilar tadi. Cara pandang di dalam berwarga dan bernegara yang membedakan bangsa yang satu dan bangsa lainnya. Jadi wawasan kebangsaan ini adalah sebuah cara pandang yang membedakan bangsa kita, bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kemudian bela negara, bela negara adalah sebuah sikap ataupun perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai dengan rasa kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia. Dikarenakan wawasan kebangsaan bisa menjadi penyokong bagi warga negara untuk menjalankan aktivitasnya sehari. Wawasan kebangsaan ini perlu kita pelajari, yang mana bertujuan untuk membangun dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Makanya ketika bersekolah dulu kita belajar tentang PPKN, kemudian sejarah, budaya, itu semata-mata adalah untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia dan juga rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Itu sangat penting sekali, sangat vital, karena dengan mempelajari ataupun mengetahui bela negara ini kita menjadi tahu bagaimana sikap kita dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh hal kecil itu seperti mencintai produk dalam negeri, kemudian menaati peraturan-peraturan yang ada. Sebagai pelajar mungkin itu belajar dengan rajin, itu merupakan sebuah hal yang mencerminkan bela negara. Bela negara itu yang saya ketahui adalah jiwa kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penting ya, dan tidak hanya ASN aja, setiap warga negara itu wajib membela negara. Tujuan dari pembelaan negara adalah untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan semangat cinta tanah air dan rela berkorban. Kalau ASN ya wajib lah ya, bela negara itu harus wajib kita ketahui, karena kita harus menjiwai bela negara. Karena mau nggak mau ASN itu bekerja dari day to day, hari to hari, memang kita harus menjiwai apa itu bela negara, terutama kepada NKRI. Jadi memang kalau kita tahu ya, di janji ASN, kalau ketahui saya lupa nomor berapa, poin berapa, itu adalah salah satu poin dari janji dari ASN itu adalah lebih ke arah untuk membela negara daripada kepentingan yang lain. Jadi itu adalah salah satu tolak ukur implementasi dari bela negara. Jadi udah janji ya sebagai ASN, berarti negara duluan daripada sosial, pribadi, dan lain sebagainya. Dan kita perlu menanamkan core value berakhlak, karena seperti yang kita tahu, core value berakhlak ini bisa menunjang aktivitas kegiatan para ASN, khususnya sebagai pelayan publik secara prima dan profesional. Core value berakhlak ini merupakan suatu budaya kerja yang harus dibangun oleh aparatur sipil negara di dalam melakukan kegiatan pekerjaan sehari-hari dan pelayanan kepada masyarakat. Core value berakhlak ini merupakan budaya kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu mungkin. Itu ya, kalau kita kaitkan dengan bela negara, wawasan negara itu adalah satu linearisasi ya. Jadi dari wawasan negara, bela negara, dan akhlak. Jadi kalau berakhlak kita harus sebagai ASN mempunyai citra bahwa ASN itu mempunyai paradigma berakhlak itu sendiri ya, baik itu amanah dan lain sebagainya yang dituangkan dalam core value akhlak itu sendiri. Jadi sebagai ASN memang kita harus lebih
sisi humanisme kepada apa yang yang ada dalam akhlak itu sendiri, dalam core value akhlak itu sendiri. Yang pertama kita harus itu adalah digitalisasi ya. Jadi mau nggak mau dalam era pandemik ini dan sudah kita mau jadi new normal ini, kita mau nggak mau ASN itu harus care ataupun perhatian dan harus paham mengenai digitalisasi. Jadi penerapan digitalisasi baik itu bekerja di work from home, work from office, dan kita beranggapan bahwa kita saat ini WFH, jadi work from anywhere. Jadi perangkat digitalisasi untuk melayani masyarakat bagi seorang ASN mau nggak mau kita harus mengikuti, dan mau nggak mau kita harus masuk ke dalam era. Tantangan ke depan ASN khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi dan tetap bisa menjaga keutuhan budaya itu adalah ASN ini kan sebagai parekat pemersatu bangsa. Jadi bagaimana kita bisa tetap maju, menerima teknologi dan segala pembaharuan yang ada, tapi kita tetap menjaga keutuhan budaya, atau sebaliknya kita tetap menjaga keutuhan budaya namun kita juga tetap harus terbuka dengan adanya kemajuan teknologi. Tantangan dalam menghadapi kemajuan teknologi dan budaya ya. Tentunya sebagai ASN kita harus selalu mengembangkan kompetensi dan juga kreatif, sehingga kita juga tidak tertinggal dengan bangsa lain, dan juga yang paling penting adalah kita harus berupaya membuat inovasi-inovasi di dalam era kemajuan teknologi itu seperti ini, yang mana dapat kita optimalkan untuk kita dalam melakukan pelayanan publik. Gitu. Oke, terima kasih.